Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bunda sayangi, apa kabar hari ini nak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Sudah mandi? Sudah salat duha? Pasti sudah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama, dan sebelumnya kita awali pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan tambahan ilmu, pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada pelajaran ke-10. Mohon maaf, itu Bunius salah tulis. Yang benar adalah pelajaran ke-10, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu Bunius sudah menjelaskan tentang nikmatnya bersyukur pada sub A, yaitu nikmatnya bersyukur. Nikmat apa saja yang diberikan Allah kepada kita yang tidak terhingga, dan apa manfaatnya kalau kita sudah bersyukur. Ya, nikmat apa saja yang kita rasakan pada saat kita bersyukur. Nah, pada hari ini kalian akan mempelajari tentang sikap bersyukur, cara bersyukur. Kita sudah diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mensyukurinya? Itu pembelajaran pada pagi hari ini. Dan jika ada yang penting, kalian tulis dalam buku agama biar kalian tidak lupa. Disimak baik-baik, dan Bunius sebelumnya ingin bertanya biar kalian tidak lupa pelajaran pada minggu yang lalu. Apa arti bersyukur, nak? Siapa yang bisa jawab? Bersyukur itu adalah, iya, betul sekali. Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah. Itu adalah arti bersyukur. Nah, mengapa sih kita harus bersyukur kepada Allah? Mengapa? Karena kita sudah, kalau kita bersyukur berarti kita diberi apa? Karena Allah sudah memberi nikmat kepada kita. Untuk itu kita harus bersyukur. Nah, apa saja nikmat Allah yang diberikan kepada manusia? Tentu tidak bisa menghitungnya. Begitu banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Nikmat jasmani, ya, nikmat rohani, nikmat lingkungan sekitar, anggota badan yang lengkap, makanan, rumah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa menghitungnya. Selanjutnya, apa manfaat orang yang bersyukur? Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, la in syakartum wa azidannakum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah, dan kita terhindar dari kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat itu apa, nak? Kufur nikmat, lawan dari sikap bersyukur itu adalah kufur nikmat. Kufur nikmat itu tidak meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah dan tidak mau bersyukur. Itu adalah kufur nikmat. Dan bagaimana akibatnya orang yang tidak mau bersyukur? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya mereka akan didatangkan siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pembelajaran pada minggu yang lalu. Nah, untuk sekarang kalian
akan belajar cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah syukur dengan hati kita. Yang kedua adalah syukur dengan lisan kita, ucapan kita. Dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, sikap kita, perbuatan sehari-hari kita. Nah, yang pertama adalah syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan hati? Syukur dengan hati itu adalah mengakui bahwa nikmat yang kita nikmati setiap hari itu adalah datangnya dari Allah. Di hati kita yakin bahwa apa yang kita miliki, yang kita nikmati setiap hari itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kepintaran kita, kerja keras kita, keahlian kita, terus kita mempunyai segalanya. Tidak, itu hanya usaha kita. Yang memberi tetaplah hanya Allah, bukan orang lain, bukan dari kita sendiri. Tetapi kerja keras kita itu adalah merupakan usaha kita mendapatkan nikmat itu maksudnya, nikmat kita yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah jika sudah yakin, kalau kita yakin bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, meskipun hanya sedikit, kita pasti bersyukur dan kita tidak merasa kurang, tidak merasa keberatan, tidak merasa bahwa nikmat orang lain itu kok lebih banyak daripada milik kita. Itu tidak merasakan seperti itu. Itu adalah orang yang bersyukur. Jadi apa yang kita miliki yaitu adalah nikmat kita. Itu adalah orang yang bersyukur dengan hati, tidak iri kepada orang lain. Bersyukur atas nikmat yang dimiliki, itu orang yang bersyukur dengan hati. Selanjutnya adalah bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan itu adalah dengan ucapan mulut kita, ucapan kita ngomong, itu adalah bersyukur dengan lisan. Yaitu dengan cara apa, Nak? Yaitu dengan memuji Allah. Karena kita sudah diberi nikmat, marilah kita puji Allah dengan kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah syukur dengan lisan. Ya. Jadi syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari, setiap kita memiliki nikmat yang kita rasakan setiap hari, kita bisa berjalan alhamdulillah, kita bisa makan alhamdulillah. Nah, itu adalah syukur dengan lisan. Selanjutnya adalah syukur dengan perbuatan. Nah, syukur dengan perbuatan ini contohnya adalah menggunakan nikmat itu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu nikmat kita bersyukur dengan perbuatan kita. Menjalankan perintah Allah kan banyak sekali, dan menjauhi larangannya pun juga banyak sekali. Perintahnya contohnya adalah sholat. Itu perintah Allah. Menjauhi larangannya, menjauhi perbuatan tercela, menjauhi maksiat, itu adalah syukur dengan perbuatan. Kita diberi kesehatan oleh Allah, nikmat sehat. Kita gunakan untuk apa cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya adalah dengan kita sholat. Banyak orang-orang yang di rumah sakit merasakan sakit. Mereka sholat tidak bisa dengan berdiri, tapi mereka dengan baring, dengan duduk. Kita diberi kesehatan, ya kita gunakan untuk sholat, beribadah kepada Allah. Itu adalah cara mensyukuri nikmat sehat.
kita gunakan untuk beramal soleh, berbuat baik. Itu nikmat sehat, cara bersyukurnya. Meninggalkan perbuatan jelek, tadi yaitu meninggalkan perbuatan tercela, mencuri. Kita dikasih sehat untuk mencuri, tidak boleh. Kita dikasih sehat untuk bertengkar, tidak boleh. Kita dikasih sehat, kita gunakan untuk sombong, tidak boleh. Harus kita tinggalkan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa, sholat 5 waktu. Itu cara bersyukur dengan perbuatan. Kita diberi Allah nikmat berupa uang. Meskipun hanya sedikit, kalau kita bersyukur pasti akan bertambah, tidak akan berkurang. Jangan takut, nak. Kalau kita mempunyai uang terus kita sedekahkan, kita bersyukur dengan cara bersedekah, itu uang kita, nikmat kita akan bertambah, tidak berkurang. Bunius sudah membuktikan bahwa kalau kita bersedekah pasti kita akan bertambah, malah tidak berkurang, ditambah terus oleh Allah. Nah, itu cara bersyukur. Kita mempunyai uang, kita mempunyai makanan, kita sedekahkan. Selanjutnya kita mempunyai mata kita bersyukur dengan cara melihat kekuasaan, kita melihat ciptaan Allah yang sangat indah sampai kita tidak bisa menghitungnya, sampai kita tidak bisa mencontohnya. Itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Kita melihat gunung, melihat tumbuhan yang begitu indahnya. Itu cara bersyukur, tidak melihat yang jelek-jelek, kita melihat yang baik saja. Yang selanjutnya adalah kita diberi nikmat Allah berupa mulut. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Itu cara bersyukurnya. Kita gunakan untuk membaca buku, kita gunakan untuk membaca pelajaran. Itu adalah cara bersyukur kita kalau kita mempunyai mulut. Selanjutnya kita mempunyai telinga. Kita gunakan cara bersyukurnya yaitu dengan cara mendengarkan penjelasan bu guru seperti ini. Kalau kita tidak bisa belajar di kelas, kita masih bisa belajar secara online. Nah, Bunius menjelaskan seperti ini, kalian mendengarkan, itu bentuk dari bersyukur, nak. Jadi didengarkan sampai selesai, tidak malas belajar. Itu adalah bentuk kita bersyukur kalau kita dikasih telinga oleh Allah. Selain itu, kita gunakan untuk mendengarkan nasihat orang tua. Disuruh orang tua untuk berbuat baik, kita dengarkan. Disuruh orang tua untuk membersihkan rumah, kita lakukan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu adalah wujud rasa sayang orang tua kepada kalian. Untuk itu didengarkan dengan baik, tidak boleh membantah. Selanjutnya, telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak hanya mendengarkan lagu-lagu, ya. Itu bentuk syukur kita kalau kita mempunyai telinga. Selanjutnya kita mempunyai tangan, kita gunakan untuk menolong makhluk Allah, tidak hanya manusia tapi tumbuhan, hewan memerlukan pertolongan kita. Itu cara bersyukurnya. Kita punya rumah, cara bersyukurnya bagaimana? Yaitu dengan membersihkan rumah itu, merawatnya dengan baik, kita sapu, kita ngepel, dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri. Nah, itu adalah contoh cara bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Itulah, nak, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.